wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'arif Sufiandraini dari Universitas Veteran Bangsa Nusantara Sukoharjo, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 7E. Di sini, saya akan menyampaikan tentang cerita edukatif berjudul Burung dan Lebah. Pada suatu hari di sebuah hutan yang sangat bahagia, hiduplah seekor burung bernama Bella dan lebah bernama Beta. Pada suatu ketika, si Bella ini sangat suka sekali bermain sehingga dia terkadang lupa untuk mencari makanan. Dan hal itu sangat berbeda dengan lebah. Lebah dan sekelompoknya sangat suka sekali bekerja sama untuk mengumpulkan makanan karena sebentar lagi musim dingin akan tiba. Jadi mereka bekerja sama untuk mengumpulkan makanan selama musim dingin tiba. Suatu ketika saat Bella sedang asik bermain, tiba-tiba ia merasa gemetaran. Lalu tidak lama kemudian si Bella terjatuh dari pohon. Nah, pada saat itu juga si Beta beserta kelompoknya sedang melintas di area Bella bermain. Teman-teman, ayo tangkap si burung. Lalu, lebah dan sekelompoknya pun berhasil menangkap si burung. Hai, sadarlah, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya si Beta. Si burung pun menjawab, tadi aku sedang asik bermain, tapi sepertinya aku lapar. Jadi tiba-tiba kepalaku pusing. Tadi aku sedang bermain di atas pohon. Tiba-tiba saat aku terbangun sudah berada di pelukan kalian. Jawab si lebah. Jadi kamu tadi ceritanya sedang bermain tetapi kamu kelaparan. Kenapa kamu sampai lupa untuk makan? Seperti yang kita ketahui, musim dingin kan sebentar lagi tiba. Jadi aku sangat sibuk untuk bermain. Saat musim dingin tiba, pasti kita tidak akan bisa untuk bermain. Iya sih, emang tidak bisa untuk bermain. Tetapi ketika musim dingin tiba, kita tidak akan bisa untuk mencari makanan lagi. Jadi kelompok kami berusaha keras untuk mengumpulkan makanan. Jadi ketika musim dingin tiba, kami sudah siap untuk semuanya. Iya sih, tapi yang aku pikirkan mungkin nanti aku bisa mencari makanan ketika musim dingin tiba. Jadi, aku bisa bermain dengan puas dulu. Kalau seperti itu yang kamu mau, baiklah. Tapi kalau aku sarankan, sepertinya kamu harus mencari makanan sejak hari ini. Iya, terima kasih. Oh iya, kebetulan siapa nama kamu? Tanya si Bella kepada Deta. Perkenalkan, namaku Deta, dan ini adalah kelompokku. Hai Deta, namaku Bella. Oh iya Bella, kamu kan tadi pingsan karena kelaparan. Jadi kebetulan kami pulang dari berburu makanan. Bagaimana kalau kita memberikan kamu makanan untuk bekal kamu nanti malam? Jadi kamu tidak usah capek-capek lagi karena kamu sudah kelelahan hari ini. Setelah ini kamu harus cepat pulang ya. Iya Deta, terima kasih ya. Kamu sangat baik sekali. Iya Deta, sampai jumpa besok ya. Bye-bye. Mereka pun pergi ke rumah sarang masing-masing. Nah, keesokan harinya, saat Bella sedang meloncat di antara ranting, ia bertemu dengan Deta. Hai Deta, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Hai Bella, kebetulan sekali ya. Oh iya, bermain di dekat sini yuk. Ajak si Bella kepada Deta. Tapi minta maaf ya, sepertinya hari ini aku harus membantu temanku untuk mencari makanan. Jawab si Deta. Kalau seperti itu ya sudahlah, aku bermain dulu ya. Dadah Deta. Mereka pun pergi. Si Deta pergi untuk mencari makanan kembali dan si Bella pergi untuk bermain. Lalu, beberapa hari kemudian, saat si Bella sedang bermain, si Bella pun tidak sengaja bertemu dengan si Deta lagi. Hai Deta,
kebetulan sekali kita ketemu lagi di sini. Iya Bella, kamu sedang apa? Seperti biasa, aku akan bermain lagi. Kamu akan bermain di mana? Tanya si Deta. Aku akan bermain di pinggiran sungai. Ikut yuk. Tidak bisa, karena kelompokku hari ini juga sangat bekerja keras untuk mencari makanan. Karena kita tidak tahu kapan musim dingin tiba. Jadi, aku tidak akan tega melihat kelompokku mencari makanan sedangkan aku malah bermain. Kamu itu selalu saja menolak ajakan aku. Sepertinya kamu memang tidak suka bermain denganku. Tegas si Bella karena Bella sudah sangat kesal beberapa kali mengajak si Deta bermain tetapi ia menolak. Bukan seperti itu Bella, tapi sebelum mendengarkan penjelasan dari si Deta, si Bella pun pergi begitu saja karena si Bella telah kesal dengan Deta. Beberapa kali ia mengajak Deta bermain, namun si Deta selalu menolak dengan alasan yang sama. Hingga suatu malam, ketika para binatang di hutan tengah tidur pulas, tiba-tiba salju pun datang cukup lebat. Namun, Bella belum menyadari hal itu. Hingga menjelang pagi, Bella merasakan udara yang sangat dingin masuk ke dalam sarangnya. Begitu terasa dingin, Bella pun terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa salju telah datang, namun ia sama sekali belum mempersiapkan persediaan makanan untuk musim dingin. Kenapa salju turun begitu cepat dan begitu lebat? Aku kan belum mempersiapkan makanan. Aku sangat menyesal tidak mendengarkan saran dari si Deta. Bagaimana ini? Ketika aku keluar, aku akan mati kedinginan di luar. Namun, ketika aku berdiam di sarang, aku juga akan mati kelaparan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba dari sudut sarang Bella terdengar suara aneh. Wah, suara apa itu? Kenapa ada suara seperti itu? Apakah musim dingin sangat lebat? Dan ternyata si Deta datang untuk mengantarkan makanan. Hai Bella, wih ternyata kamu Deta. Ini aku bawakan makanan untuk kamu. Aku tahu kemarin kamu belum sempat mencari makanan karena kamu kemarin bermain di sungai. Iya Deta, maaf ya selama ini aku tidak mendengarkan perintahmu, tidak mendengarkan saranmu. Jadi aku malah sibuk sendiri untuk bermain. Dan tiba-tiba musim dingin datang tadi malam. Dan aku pun tidak menyadarinya. Aku sangat menyesal tidak mendengarkan nasihatmu. Tidak apa-apa Bella, memang kita harus saling membantu. Ini aku bawakan makanan untuk persediaanmu. Oh iya, kalau gitu aku pergi dulu ya karena di sini sangat dingin sekali dan aku juga harus membantu kelompokku di sana. Ya Deta, terima kasih ya. Nah, setelah itu si Deta pun kembali ke sarangnya melalui lubang-lubang yang telah ia buat tadi. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa bekerja sama antar kelompok itu sangat penting sekali, terutama untuk mencapai suatu tujuan. Dan satu lagi, saran yang sangat penting dari si Deta, yaitu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk bermain. Jadi, ketika ada waktu luang, sebaiknya kita pergunakan sebaik mungkin. Itulah cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.